Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Oke, selamat pagi ya anak. Pagi, Pak. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sekarang kami mulai belajar Tuhan yang Maha Pengerti dan Tuhan pimpinan kami ya Tuhan supaya belajaran kami bisa lancar dan aman. Di dalam Tuhan nama Tuhan Yesus Kristus yang bersyukur kepada kami. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kira-kira ada nggak yang tidak hadir? Tidak. Norma dan PA. Jadi di sini sudah ada gambar. Dalam hal mempelajari norma dan keadilan ini, yang menjadi tujuan kita adalah atau hal yang harus kita pahami dari pembelajaran ini adalah ada 3. Yang pertama, Melaksanakan bagaimana sikap bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pak. tujuan yang kedua, Melaksanakan perilaku terlibat aktif dalam penegakan tata tertib sekolah, Pak. tujuan pembelajaran kita yang ketiga, Menguraikan pengertian dan mencontohkan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. sebelum masuk ke materi, kira-kira ada nggak yang tahu apa itu norma? Saya Pak, aturan atau panduan Pak? Aturan atau? Panduan. Nah, betul sekali. Perhatikan bagus-bagus.
berikutnya masing-masing kelompok berdiskusi. Jadi yang perlu kalian diskusikan itu adalah yang pertama, apa tanggapan kamu tentang video tersebut? Untuk pertanyaan yang kedua, Apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut, Pak? yang ketiga, Jelaskan bagaimana cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak berulang. pertanyaan yang keempat, Jelaskan mengapa dalam kehidupan bermasyarakat masih terjadi peristiwa tersebut. jadi Pak. Oke, silakan ketua-ketua kelompok. Sudah siap? Ada yang sudah siap? Oke, baik. Kita akan masuk materi. Pengertian norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, digunakan sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku. Macam-macam Norma. norma. Kira-kira ada berapa norma? Tentang norma secara umum. Jadi norma yang pertama itu adalah norma norma kesusilaan. Yang kedua adalah norma kesopanan. Kemudian macam-macam norma yang ketiga ada norma agama. Kemudian norma yang berikutnya adalah norma hukum. Inilah norma kesusilaan. Yaitu peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dari suara hati nurani manusia. Kemudian norma kesopanan. Yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah norma agama. Yaitu sekumpulan kaidah atau peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan, Pak. Norma hukum itu apa? Peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara, Pak. Jadi ini adalah sanksi daripada jika kita melanggar norma-norma yang tadi. Kalau kita melanggar norma kesusilaan, maka hukumannya atau sanksinya adalah timbulnya rasa penyesalan. Kemudian untuk norma kesopanan, hukumannya adalah pengucilan, tidak disenangi Atau dicemoohkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, norma agama. Bagaimana seseorang yang melanggar norma agama? Maka dia akan Berdosa. norma hukum. Jadi norma hukum ini sanksinya adalah pidana. Bapak akan bagikan lembar kerja yang harus kalian jawab. Untuk kelompok 1, kami persilakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari masyarakat mendapatkan hasil diskusi yang telah dibaca dari video tersebut. Pada video pertama, kami sudah diskusikan bahwa di video pertama tadi adalah pengguna jalan ada yang tidak mengindahkan peraturan lalu lintas. Pada video kedua, dua orang perempuan tidak sehat. Di video ketiga, seorang yang tidak bertanggung jawab. Suaranya, nak hujan ini, nak. Di video ketiga, seseorang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam video keempat, dua orang perempuan menolak ketika waktunya beribadah. Demikianlah yang bisa
Ada yang mau menanggapi? Apa salah satu bentuk sikap kita terhadap agama agama? Melaksanakan ajaran agama, misalnya Kristen setiap hari Minggu beribadah di gereja. Gimana kelompok 2? Puas? Puas Pak. Kemudian untuk kelompok 2 kami persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Menurut kami dari video pertama, 3 orang anak muda parkir sembarangan. Dan video kedua ada orang duduk kurang bagus. Dan video ketiga 3 orang perempuan menabrak temannya tetapi tidak bertanggung jawab. Video keempat luka beribadah karena terlalu asik main handphone. Demikianlah yang kami paparkan dari kelompok 2. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Apa contoh sikap taat terhadap norma hukum saat pada peraturan lalu lintas? Taat terhadap peraturan lalu lintas. Bagaimana kelompok 1? Puas? Puas, Pak. Sekarang kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan video pertama. Sekelompok orang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Video kedua, 2 orang perempuan duduk mengangkat kaki dan tertawa terbahak-bahak. Video 3, setiap perbuatan harus bisa kita tanggungjawabkan. Video 4, 2 orang perempuan asiknya menonton di handphone sehingga mereka malas beribadah. Demikianlah yang bisa kami paparkan dari kelompok 3. Kalau ada yang mau dipertanyakan, kami persilakan. Bagaimana ya? Contoh sikap taat terhadap norma khusus. Duduk dengan bagus, berbicara dengan sopan. Bagaimana kelompok 4? Puas? Kelompok 4 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Kami dari kelompok 4. Ya. Kami akan menyaksikan hasil dari kelompok kami. Menurut kami, dari video pertama, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dari video kedua, ada 2 orang duduk sambil mengangkat kaki dengan tidak sopan. Dari video yang ketiga, setiap perbuatan yang kita lakukan kita harus bertanggung jawab. Dari video yang keempat, ada 2 orang perempuan yang sedang asik belajar handphone sehingga lupa sholat. Dengan demikian, yang kami bisa paparkan dari kelompok 4. Bagaimana contoh sikap yang sesuai dengan norma kesusilaan? Kita harus bertanggung jawab atas yang kita lakukan. Bagaimana kelompok 3? Puas? Atau masih kurang puas atau kurang tepat menurut kalian jawaban dari kelompok 4? Sudah ya? Bapak akan kasih tugas di rumah. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Dicatat soalnya ya, biar bisa dikerjakan di rumah ya, Nak. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kita telah tahu apa pengertian dari norma. Kemudian kita juga menjadi tahu macam-macam norma. Kemudian sanksi-sanksi ataupun hukuman dari setiap norma tadi. Apa sanksi dari norma kesusilaan, sanksi daripada norma kesopanan, sanksi dari norma agama, dan sanksi dari norma hukum. Jadi materi kita untuk minggu depan adalah arti penting norma dalam menunjukkan keadilan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, di mana pada siang hari ini kami mau pulang. Berkatilah kami dapat pengajaran agar kami bisa menjadi Tuhan yang selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucapkan kami. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Kalau ada penyampaian Bapak yang salah, yang kurang pas, mohon dimaklumi. Akhir kata saya katakan selamat pagi.